Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit riwayat hidup singkat Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui Fatimah dan Ali. Neneknya Syahid Hadi adalah pembesar istana pada zaman Al-Maghir. Ia mendakwan. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan dan kekacauan politik Delhi yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap orang India. Selanjutnya pemikiran kalam Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan mempunyai kesamaan pikiran dengan Muhammad Abu Abduh di Mesir setelah berpisah dengan Jamaluddin Al-Ghazali dan sekembalinya dari pengasihan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan percaya dan kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal bukan segalanya dan kekuatan yang terbatas. Menjadikan Ahmad Khan percaya bahwa manusia bebas untuk menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Ini berarti bahwa ia mempunyai pahaman yang sama dengan pahaman Qadariyah. Menurutnya manusia telah dianugerahkan Tuhan berbagai macam daya, diantaranya daya berpikir berupa akal dan daya fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Karena kepercayaan kuat terhadap hukum dan kerasnya sebagian umat mempertahankan konsep hukum alam. Bahkan ketika ia datang ke India pada tahun 1896, Jamaluddin Al-Ghazali menerima keluhan itu sebagai tanggapan atas tuduhan tersebut. Jamaluddin mengarang sebuah buku yang berjudul Ar-Rad ala Ad-Dariyah. Ia menolak taklid dan membawa Al-Quran untuk menguraikan revelasinya dengan masyarakat baru pada zaman tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan terhadap taklid, Khan memandang perlu diadakan ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Sejalan dengan ide-ide di atas, ia menolak paham taklid, bahkan tidak segan-segan menyerang paham ini. Sumber ajaran Islam menurut pendapatnya hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ulama dan di masa lampau tidak mengikat pada umat manusia Islam, dan antara pendapat mereka yang ada tidak sesuai lagi dengan zaman modern. Selanjutnya, yang menjadi dasar bagi sistem pembagian dalam Islam menurut pendapatnya adalah sistem monogami dan bukan sistem poligami. Sebagaimana telah dijelaskan oleh ulama-ulama di zaman itu, poligami adalah pengecualian bagi sistem monogami itu. Poligami tidak dianjurkan tetapi dibolehkan. Dalam kasus-kasus tertentu, hukum pemotongan tangan bagi pencuri bukan suatu hukum yang wajib dilaksanakan, tetapi hanya merupakan hukum maksimal yang dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Di samping hukum potong tangan, terdapat hukum penjara bagi pencuri. Perbudakan yang disebut dalam Al-Quran hanyalah terbatas pada hari-hari pertama dari perjuangan Islam. Sesudah jauh dan menyerahnya kota Mekkah, perbudakan tidak dibolehkan lagi dalam Islam. Tujuannya sebenarnya dari doa ialah merasakan kehadiran Tuhan. Dengan kata lain, doa diperlukan untuk urusan spiritual dan ketentraman jiwa. Paham bahwa tujuan doa adalah meminta sesuatu dari Tuhan dan bahwa Tuhan mengabulkan permintaan itu. Kebanyakan doa demikian menjelaskan tidak pernah dikabulkan Tuhan. Dalam ide politik, Syed Ahmad Khan berpendapat bahwa umat Islam merupakan satu umat yang tidak dapat membentuk satu negara dengan umat Hindu. Umat Islam harus mempunyai negara sendiri. Bersatu dengan umat Hindu dalam satu negara akan membuat minoritas Islam yang rendah kemajuannya akan lenyap dalam minoritas umat Hindu yang lebih tinggi kemajuannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.